Halo semuanya, kenalin gue Noval. Dan di sini gue sebagai salah satu talent dari Proses Media. Salam kenal semuanya. Di video perkenalan ini gue bakal ceritain ke kalian gue siapa, background gue gimana, dan juga alasan-alasan lah mengapa gue milih Belanda sebagai tempat belajar gue. Dan juga gimana sih di Belanda tuh gimana aja. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Background gue. Sekarang ini gue lagi kuliah di SBM ITB. Ngambil jurusan IB. Kalau kalian tahu, IB itu apa sih? International Business. Jadi di SBM itu ada program yang reguler doang, ada program yang internasional. Dan kalau kalian ngambil yang internasional, itu kalian bakal ngikutin namanya program double degree, dimana tuh kalian dapat 2 degree, 2 gelar. Satu dari SBM, dari ITB sendiri, satu dari university luar yang lo pilih. Kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya yang ini kemarin, pasti kalian nanya-nanya nih, kenapa sih milih Belanda? Kenapa milih Belanda sebagai tujuannya gitu? Padahal kan lebih banyak pilihan, kayak misalkan yang lebih dekat mungkin Singapura, Malaysia, atau gimana. Oke, jujur aja. Jadi kampus gue nawarin 4 opsi. Ada di Inggris, di Hull University, ada di Perancis, ada 2, ada Cage, ada ISEC, ada juga Rennes Business School. Banyak lah pilihannya. Di Perancis ada 3. Di Australia ada Queensland, University of Queensland, dan juga Belanda, University of Groningen. Nah, dari itu semua gue ngambil Belanda. Jujur aja, alasan gue tuh lebih ke gue ngeliat dari ranking wise, gini bilangnya. Oke, dari rankingnya lah gitu. Dan juga dari living cost, tuition fee. Kalau secara university ranking, University of Groningen oke lah. Buat kedepannya gue panggil aja RUG lah, RUG ya. RUG ini paling tertinggi dari compare to the other. Lumayan yang paling tertinggi. Dan juga lebih tinggi dari ITB. Jadi ya, kenapa enggak gitu loh. Lu udah dapet chance buat milih itu, ya kenapa enggak? Ya enggak? Dan juga secara tuition fee dan living cost, ini mungkin bisa dibilang mungkin nggak sesuai buat semua orang ya. Gue tahu lu daftar internasional di SBM udah mahal, SBM udah mahal, internasional udah mahal, dan lu milih yang ini. Tapi ya balik lagi, kemarin gue mikirnya karena ini lebih bagus dari ITB, jadi wah, golden chance nggak sih? Lu bisa kenal koneksi, lu bisa mungkin nextnya kerja di luar atau apa, ya kan? Kayak menurut gue ini golden opportunity sih. Dan juga ya ini menurut gue pilihan terbaik. Kan tadi gue bilang tapi jujur kata-katain gue, ini tuh berat banget di sini. Bener-bener berat banget. Aduh, maksudnya berat apa sih? Menurut gue berat itu bisa didefinisikan luas sih. Kayak ya kalau misalkan lu compare sama Perancis itu lu harus ini dong, tahu sendiri kan, harus belajar dulu bahasanya baru lu bisa communicate sama orang sana. Nah, di Belanda masih mending. Di Belanda tuh udah mereka diajarin full English dari sekolah. Jadi ya udah enak lah lu buat ininya apa? Buat nyari, buat belajar, buat communicate gitu-gitu. Nah, jadi ya itu mungkin itu nggak berat dong, itu malah bagus dong. Tapi yang berat itu kata-katain gue masalah belajarnya. Wah, gila. Praktek hafalan semua tuh, wah gila.
Mungkin buat yang rajin bisa ya. Jujur gue orangnya, gue suka belajar gue ini. Tapi apa ya, kalau emang dibantu oleh dosen yang enak atau enggak cara belajar yang gue suka, gue nggak pick me sih. Cuman ya itu lebih ke poin plus lah kalau misalkan gue dapat itu terus bisa gue pelajarin dari situ. Jadi kalau misalkan wah dosennya baik banget atau enggak informatif banget gitu, itu lebih helpful sih buat gue. Nah tapi kadang ada beberapa yang enggak, dan itu berat banget. Kayak wah, jujur aja sekarang gue lagi bukan tahun sih, kalau ke Belanda ini jadi programnya itu 1,5 tahun. Jadi kan SBM itu ya as you know itu 3 tahun. 2 tahun gue di Indo, 1 tahun gue di luar. Tapi buat yang di Belanda ini itu 1,5 tahun. Jadi sekarang gue udah setahun, berarti gue tinggal setengah tahun lagi. Tapi saking beratnya gue ngulang. Wow, selama gue kuliah di SBM gue gak pernah ngulang. Ini cuman ya namanya juga hidup ya guys ya. Untungnya hidup harus terus berjalan ya. Jadi ya mungkin gue ambil hikmahnya aja. Nah dari sini gue kebuka banyak banget hal. Contoh, tadi di awal gue bilang apa? Gue mau belajar, gue mau kerja. Oke, kita bagi dua kerja. Ada kerja part time, emang bener-bener lu muli. Ada kerja yang udah apa ya, bilang tuh udah bisa lu masukin ke CV gitu, udah bisa jadi experience lu. Nah mungkin gue diberikan cobaan kali ya, gue ngulang. Jadi akhirnya gue bisa mencoba untuk belajar lebih tentang beberapa ilmu yang bisa gue praktekkan buat dunia kerja. Bener gak? Bener dong. Masa gue diem doang Netflix and chill? Enggak dong. Waktu itu berjalan, dan menurut gue wise-nya dipakai. Anything, lu punya hobi, tapi hobi lu bisa lu kembangin lagi. Nah daripada lu cuman buka laptop nonton YouTube, saran gue mending lu pakai buat lu kembangin lagi hobi lu latih lagi hobi lu. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat lu, dan bisa bikin lu masuk kerja atau apa, atau mungkin experience lu bisa bikin suatu company lu sendiri, who knows, right? Kayak misalkan dari hobi lu, contoh lah apa ya, hobi simple, main musik gitu. Lu bisa bikin talent management lu, atau enggak lu bisa bikin band, iya kan? Nah itu secara itu ya. Tapi secara lain juga kan, misalkan lu kalau mau jadi kerja di kantor gitu-gitu ya bisa, lu bisa nyari courses, belajar aja. Karena waktu yang lu pakai tuh, saran gue dipakai dengan sebaik mungkin. Karena ya lu setelah lulus bakal punya waktu tuh dikit banget, jarang banget. Karena apa? Lu pasti sibuk nyari kerja. FOMO banget gue harus kerja sekarang, gue harus apa. Ya buat experience sih bagus, tapi ya opini orang beda-beda, gue nggak ini ya. Tapi ya intinya lu punya waktu banyak buat tentuin, lu plan dari sekarang lu tuh mau ngapain ke depannya. Jangan sampai lu blind, lu buta, dan lu cuma ngikutin arah doang. Nah itu yang terjadi sama gue mungkin setahun yang lalu ya, awal-awal ya. Karena itulah gue ngulang. Dan di sini gue sadar kalau emang gue dikasih cobaan, dan gue emang harus berusaha lebih berat lagi. Semoga ada hikmahnya, itu sih. Dan gue yakin kalau emang kalian juga bernasib sama kayak gue nih, kita bisa guys, kita bisa. Mungkin ini berat awal-awal, cuman in the end lu sadar kalau emang ini waktu lu buat shine. Teman gue Iki, salah satu talent lain ya di Proses Media, dia bilang ke gue, lu tuh pasti kayak gini tuh
ada alasannya, Pal. Pasti ada alasannya, kayak mungkin lu belum ngeh sekarang ya, lu belum tahu apa. Tapi explore aja terus, karena waktu-waktu umur 20-an awal nih, itu waktunya explore. Kalau misalkan lu explore nanti, keburu telat. Lu gak punya koneksi, lu gak punya apa, telat bro. Dan juga ya udah, lu hilang gak 10 tahun di umur 20 nih. Jadi ya menurut gua ini waktu yang sangat bagus banget. Kalau emang kalian ini ya apa, nggak harus ngulang juga, enggak, maksudnya ya umur 20 ini aja pakai waktu kalian dengan baik. Wah, gue kepanjangan ngomong ya, padahal gue cuma mau perkenalan. Oke, intinya ya gitu lah ya. Dan what do you expect from my next content? Mungkin gue bakal explore lebih jauh. Gue bakal bikin beberapa segmen dalam di YouTube ini. Ada vlog yang pertama kemarin, jadi kalian bisa lihat gue jalan-jalan di Belanda. Gue bisa show off ke kalian. Ya berbagai sightseeing ya di sana ya. Karena mungkin gue bakal lebih sering jalan-jalan, atau enggak ya nggak usah jalan-jalan. Ya apa ya? Kalau emang ada yang menarik nanti bisa gue bikin vlog. Itu segmen pertama. Segmen kedua bakal ada video kayak gini. Ya dimana gue bakal update aja perjalanan hidup gue selama gue belajar. Dan ketiga, gue akan bikin shorts TikTok tentang hal-hal menarik di Belanda lah. Kayak misalnya apa ya, cara orang makan di Belanda, cara mendaur ulang botol atau apa ya. You guys can see lah later ya. Nanti gue bakal upload mungkin minggu ini ya, jadi tunggu aja. Oke? Mungkin itu udah nutup semua ya buat perkenalan gue. Jadi ya di sini kita semua berproses bareng. Kita semua update diri kita bareng-bareng, masing-masing. Nggak masing-masing dong, bareng-bareng. Kita upgrade diri kita bareng-bareng. Dan kita pakai waktu kita dengan baik supaya waktu kita nggak ada yang terbuang. Dan pasti kalau misalkan, ingat guys, ini gue baru dapat juga kemarin. Kalau kalian lagi dilanda sesuatu, itu pasti ada alasannya, maknanya. Cuma kalian belum nemu aja. Pakai waktu kalian dengan baik, dan gue yakin itu akan membuahkan hasil. Trust me, it works. Kalau emang belum tahu hasilnya apa, just keep finding out. Kita berproses bareng. Oke? Mungkin itu semua dari gue. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.